Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Prayogo. Saya dari Prodi Manajemen kelas 5 semester 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sain Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sebelum ke sejarah ejaan bahasa Indonesia, sebelumnya kita perlu tahu apa itu pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia adalah kaidah yang mengatur tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia, termasuk penggunaan huruf, kata, dan tanda baca. Ejaan bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagaimana berikut. Yang pertama, memudahkan pembacaan. Yang kedua, membakukan tata bahasa. Yang ketiga, menyaring unsur bahasa asing. Yang keempat, menjaga keberagaman bahasa. Yang kelima, membantu pemahaman pembaca. Dan yang keenam adalah mengatur etika berbahasa. Untuk sejarah ejaan bahasa Indonesia, yang pertama adalah ejaan Van Ophisien pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, ejaan bahasa Indonesia diatur oleh ejaan Van Ophisien yang diperkenalkan oleh si Van Ophisien pada tahun 1901. Ejaan ini mengadopsi aturan ejaan bahasa Belanda dengan sedikit penyesuaian untuk bahasa Indonesia. Namun, ejaan Van Ophisien dianggap kurang sesuai dengan fonologi dan struktur bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pun berinisiatif untuk menyempurnakan ejaan tersebut dengan menyesuaikannya dengan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah ejaan Suwandi pada tahun 1947 sampai 1956. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengembangkan ejaan yang lebih sesuai dengan bahasa Indonesia. Pada tahun 1947, ejaan Suwandi pun diperkenalkan. Ejaan ini berusaha menyederhanakan aturan ejaan dan menyesuaikannya dengan sistem bunyi bahasa Indonesia. Ketiga adalah ejaan pembaharuan pada tahun 1956 sampai 1961. Pada tahun 1956, ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan diperkenalkannya ejaan pembaharuan. Ejaan ini bertujuan untuk memperjelas hubungan antara bunyi dan huruf dalam bahasa Indonesia. Yang keempat adalah ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai 1967. Ejaan Melindo diperkenalkan pada tahun 1961 yang merupakan ejaan yang disempurnakan oleh para ahli bahasa Indonesia. Ejaan ini bertujuan untuk menyempurnakan ejaan pembaharuan sebelumnya dan memberikan aturan ejaan yang lebih konsekuen. Yang kelima adalah ejaan Lembaga Kesusastraan pada tahun 1967 sampai 1972. Pada tahun 1967, Lembaga Kesusastraan menjadi penanggung jawab penyusunan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan yang dihasilkan oleh lembaga ini mencoba menggabungkan berbagai variasi ejaan yang ada dan menghasilkan aturan yang lebih terstandarisasi. Yang keenam adalah ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972 sampai 2015. Ejaan yang disempurnakan diperkenalkan pada tahun 1972 dan bertujuan untuk menyederhanakan aturan ejaan bahasa Indonesia serta menyesuaikannya dengan perkembangan bahasa dan tata bahasa Indonesia. Ejaan yang disempurnakan digunakan selama lebih dari 3 dekade dan banyak karya tulis menggunakan ejaan ini. Yang ketujuh adalah ejaan bahasa Indonesia pada tahun 2015 sampai sekarang. Pada tahun 2015, Pusat Bahasa dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa meluncurkan ejaan bahasa Indonesia yang menggantikan ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan, termasuk dalam hal penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, dan penghapusan beberapa ejaan alternatif. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.